Waduh, ini jalan serius nih kayak gini. Yang lain juga, ya bener lu Ki, masa jalan kayak gini? Ini kita nyasar kali gitu kan. Yang Pedi sama Fitri itu udah pada ini ke saya bang. Tapi saya tuh gimana tuh kan balik lagi bang. Kiri kanannya apa? Jauh, hutan. Jadi pohon-pohon besar. Nggak ada cahaya sama sekali. Dan nggak ada. Itu nutup-nutup langit. Betul. Wah ini mungkin properti orang lain kali ya gitu kan. Dan logikanya kenapa nggak ada orang yang sholat berjamaah masjid di sini. Terus nggak ada terdengar azan juga, azan maghrib di sini. Akhirnya kita mulailah sholat di situ, udah qomat. Saya Allahu Akbar gitu kan. Terus saya doa iftitah, terus Al-Fatihah. Nah pas ketika Al-Fatihah bang, pas saya bilang waladhdallin. Itu kan logikanya yang bilang amin itu cuma 2 orang. Ini saya mendengarnya banyak orang. Nah, merinding nih saya nih. Ada nggak dari Paralang atau Erjal Satset yang pernah lagi naik mobil malam-malam lewat hutan, terus mobilnya mogok? Kalau misalnya ada, boleh banget dong komen di bawah. Karena ini sekarang ada narasumber kita yang Paralang Erjal Satset juga yang kirim cerita ngalamin kejadian kayak gini. Langsung aja kita sapa. Halo Kang Rizky. Halo Mas Fajar. Makasih udah jauh-jauh datang dari Garut ya. Ya sama-sama Mas Fajar. Jadi Kang Rizky ini kerja di sebuah perusahaan Singapura ya? Ya betul. Jadi apa tuh Kang? IT, marketing SEO. Wah, banyak juga nih job desk-nya ya. Jadi waktu itu lagi ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, sebetulnya niatnya lebih ke liburan. Tapi diselingi ziarah sedikit mungkin ya. Saya belum pernah ke sana, saya pengen ke sana penasaran aja gitu Mas. Waktu itu naik mobil terus nyasar di sebuah hutan. Betul. Dan nemu masjid gitu ya? Ya betul, dan saya nggak tahu itu masjid beneran atau bukan ya. Sampai sekarang belum tahu. Karena pas sholat tiba-tiba ada yang amin gitu? Ya, kebetulan saya jadi imamnya. Dan ketika saya bilang waladhdallin itu yang amin itu bukan 2 orang, harusnya 2, ini banyak. Hah? Banyak? Banyak. Anjir tiba-tiba merinding dong. Malah nggak ada orang? Itu harusnya 2 orang, harusnya 3 orang aja yang sholat. Saya merasanya, bukan merasa, mendengar banyak. Baik, ditahan dulu ceritanya ya. Siap. Nah, seperti apa kisah pada kali ini? Langsung kita mulai. Oma masih senang. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Seperti biasa guys, kalau di Erjal nggak ada narasumbernya, gue suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kang Rizky boleh ceritain awal mula kisah gimana Kang? Jadi awal mula ceritanya itu Bang, tahun 2023. Awal tahun, Januari. Saya itu tipe orang yang nggak betah di kosan. Karena waktu itu saya ngekos di Bandung. Saya kerja di perusahaan Singapura, tapi kadang memang waktu di Bandung itu suka bertemu dengan teman-teman kerja yang di Bandung. Jadi harus di Bandung stay-nya waktu itu. Meskipun saya asli Garut ya. Jadi kadang tiap sebulan sekali kita ketemu yang kerja itu. Nah, pada weekend waktu itu saya berencana, tiba-tiba kepikiran Mas. Karena melihat beberapa konten di YouTube, nasi jamblang. Kepikiran nasi jamblang gitu. Enak tuh. Ini kayaknya enak banget nih nasi jamblang nih. Saya belum pernah seumur hidup makan nasi jamblang gitu kan di Cirebon. Dan itu spontan banget, besok saya ke Cirebon. Itu tuh hari Jumat, saya lihat konten tersebut, dan hari Sabtunya saya berencana berangkat ke Cirebon. Nah, tapi kan liburan masa saya sendiri aja gitu ya Mas ya. Akhirnya saya mengajak
teman-teman saya yang ada di grup WhatsApp waktu itu, kebetulan saya tergabung di komunitas musik di Bandung. Saya bilang, ada yang mau ikut nggak ke Cirebon makan nasi jamblang, kata saya gitu kan. Mungkin kita sekalian mengunjungi yang lain di Cirebon gitu ya. Mungkin kayak Sunan Gunung Jati, Sunyaragi dan lain-lain. Kalau keburu gitu ya. Dan PP gitu kan, gak nginep. Tok-tokan. Dan saya rencananya memang nggak pakai motor. Karena waktu itu di Bandung pakai motor, saya mau sewa mobil di Bandung. Nah akhirnya untuk mengefisiensikan waktu di waktu berangkat, saya sewanya itu jam 12 malam, Sabtu jam 12 malam. Otomatis harus berangkat juga tengah malam dong, biar di sananya langsung bisa menikmati Cirebon gitu kan. Saya waktu itu tengah malam udah sewa mobil, ternyata di grup ada yang nyaut tuh, ada yang mau ikut 2 orang teman saya. Yang pertama itu Ferdi, yang kedua Fitri. Itu cewek. Nah, Fitri ini Bang yang menjadi istri saya sekarang. Ya, jadi istri saya. Waktu itu belum jadi istri, masih teman komunitas aja. Nah, lalu saya jemputlah Ferdi, lalu jemput Fitri. Kebetulan Fitri di Cimahi. Nah, saya jemput Fitri waktu itu, Fitri udah tidur, saya ketok ke kosannya, ya udah bangun, ayo kita berangkat, saya gitu. Waktu jam 12:30 lah waktu itu. Nah jam 1 mulailah berangkat masuk lewat gerbang tol di Cimahi waktu itu, gerbang tol Baros namanya. Nah dari situ lewat gerbang tol Baros, seperti biasa perjalanan dari Bandung menuju Cirebon. Si Fitri ini duduk di mana? Nah, waktu itu posisi duduknya itu si Perdi di samping kiri saya. Nah, saya kebetulan bawa mobil, Fitri di belakang. Berarti ini cinta Fitri ya? Cinta Fitri, ya bisa jadi. Lalu gimana, Kang? Nah, kami waktu itu perjalanan seperti biasa di tol. Oke, guys, kita masuk. Lalu keluar tol, gerbang tol Cimalaka, masuk Sumedang. Nah, itu kita melewati jalan yang nggak ada perumahan lagi di situ, nggak ada pasar lagi, maksudnya itu udah mulai hutan lah, jalan hutan di situ. Jalur arteri Sumedang menuju Kertajati, Cipali. Nah di situ tiba-tiba kan jalan itu waktu itu subuh itu banyaknya mobil truk besar, Bang Fajar, dan mobil tronton yang bawa barang-barang besar. Kami sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Ferdi bilang, mobil tronton depan kami tuh bilang kayak gini, nih Ki, kayaknya mobil tronton yang di depan ini pernah nabrak orang nih di sini nih. Dia bilang kayak gitu, mungkin bercanda mungkin kali ya. Lu mah ada-ada aja gitu kan, masa sih gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Iya tuh lihat banyak kayak gitu. Udahlah, saya bilang gitu. Saya selalu positive thinking lah, jangan selalu nggak ngehirauin yang aneh-aneh gitulah. Saya orangnya waktu itu. Nah, tapi tiba-tiba Fitri bilang nyeletuk di belakang. Kayaknya kita bakal tersesat deh, gitu kan. Loh, saya sama Ferdi tiba-tiba terdiam. Terus lihat-lihatan, jangan ngomong yang aneh-aneh, tiba juga di Cirebon belum, udah bilang tersesat gitu kan. Kenapa bilang tersesat? Itu, nah di sini tuh Fitri langsung cerita, ayah jurig gitu. Jadi ayah jurig itu ada hantu gitu ya. Saya ngelihat jurig gitu. Jadi si jurig itu seperti, sebentar Mas Fajar. Si hantu tersebut seperti menunjukkan kalau warning lah buat Fitri, jangan lanjutkan perjalanan ini mungkinnya. Si hantu tersebut tuh kayak nunjuk ke arah belakang lagi gitu, kata si Fitri tersebut. Nah yang dilihat si Fitri apa? Iya, orang yang seperti sudah kecelakaan, banyak darahnya, tapi masih bagus gitu tubuhnya ya, tapi memang banyak darah. Itu seperti menunjukkan geleng-geleng kepala gini, terus nunjuk ke arah belakang lagi gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah, Fitri bilang kayak gitu. Tuh aya jurig siga nu ulah ka dieu gitu. Bakal tersesat. Itulah kenapa dia spontan waktu itu berteriak di belakang, siga nu bakal tersesat, kayaknya bakal tersesat gitu. Nah, Fitri bilang kayak gitu, didetailin waktu itu langsung. Udahlah, itu mungkin halu aja mungkin, kata saya. Udahlah, hawala wala quwata illa billah. Bismillah, kita niatnya baik gitu kan, nggak aneh-aneh, nggak cari hantu apalah di sini. Udah, kita berangkat lagi lah, lanjut perjalanan dari situ.
Nah guys, sebelum gue lanjut nih kisah narasumbernya, buat para Lang dan Erjel Satset yang punya usaha atau bisnis termasuk gua, pasti kalian lagi pusing-pusingnya nih. Karena ini udah pertengahan tahun. Dimana biasanya kita ribet tuh sama urusan operasional dan juga laporan keuangan. Apalagi ini udah mau masuk final Piala Dunia. Nanti nonton bolanya jadi nggak tenang. Tapi tenang, untungnya nih udah ada solusinya. Urusan operasional kantor udah bisa diurus sama Odoo. Nggak perlu tuh nagih invoice satu-satu atau nyocokin bank statement tiap mau lihat kondisi keuangan perusahaan. Buat yang belum tahu, Odoo ini adalah software bisnis dengan berbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk urus semua kebutuhan bisnis secara lebih efisien dalam satu sistem aja. Buat kalian yang masih suka pusing bikin invoice manual, ngurus alat produksi atau cek stok barang itu masih suka selisih, atau capek langganan aplikasi yang misa-misa, wajib banget tuh pakai Odoo. Terus kalau kalian mau pantau kondisi keuangan kantor di akhir bulan, bisa sesimpel satu klik aja laporan penjualan, laba rugi, cash flow udah siap. Makanya nih guys, kenapa gue sering rekomendasiin Odoo, karena gue paham banget ya, bisnis yang kita rintis sendiri, kita bangun sendiri, kadang tuh suka lupa pencatatan. Karena kan emang makan waktu ya, tahu-tahu nanti ada yang bocor keuangannya, ada stok yang hilang, karena emang kita nggak pernah tracking. Kalau dari awal ada transaksi, langsung kita input di Odoo. Jadi nanti otomatis dari sisi accounting, terus stoknya akan auto update. Jadi waktu kita tuh nggak habis di operasional, tapi data bisnis kita selalu ready. Kerennya lagi, sistem Odoo sudah disesuaikan dengan regulasi di Indonesia. Perpajakan yang sesuai standar Cortex, integrasi marketplace, dan aplikasi food delivery online. Dan bisa metode pembayaran lokal. Jadi cocok deh buat yang nggak mau ribet, tapi manajemen bisnisnya itu teratur. Tanpa banyak buang waktu dan buang biaya. Nah, kalau kalian mau nyoba satu aplikasi, itu gratis. Dan kalau mau akses aplikasi lainnya, kalian cukup bayar segini aja. Dan kalian bisa akses lebih dari 70 aplikasi. Di Indonesia sendiri, udah ada ribuan usaha loh yang pakai Odoo. Nah, berkat manajemen operasional yang serba otomatis dan rapi di Odoo ini, jadi kantor gue itu usahanya bisa tetap lancar. Jadi guys, gue bisa memproduksi konten-konten yang berkualitas buat kalian. Jadi langsung aja nih guys, coba Odoo sekarang secara gratis dan kalian bisa konsultasi dengan pakar-pakar yang ada di Odoo. Klik link di deskripsi sekarang. Nah dari situ lanjutlah perjalanan. Ada gerbang tol Cimalaka, kita masuk lagi, masuk ke gerbang tol Cipali, tibalah kita di Cirebon bang. Nah setelah tiba di Cirebon, itu waktu jam 4 subuh bang. 4 subuh itu sebentar lagi sholat subuh, setengah 5 subuh, jam 4.30-an kurang lebih subuh. Kami berencana untuk sholat subuh di salah satu kompleks namanya Sunan Gunung Jati, kompleks Sunan Gunung Jati. Nah, kenapa saya memilih itu di antara semua masjid yang ada di Cirebon gitu kan ya? Karena ada cerita yang berkembang di keluarga besar saya, katanya kami itu atau kita tuh ada turunannya dari Cirebon gitu ya. Dan ada kemungkinan dari Sunan Gunung Jati juga kemungkinan. Dan saya juga tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut ya, hanya penasaran. Dan disebutkan juga namanya. Adalah salah satu nama yang disebutkan, tapi tidak disebutkan lagi nama setelah beliau gitu kan, nggak dikasih tahu siapa-siapa di atasnya, silsilahnya nggak dikasih tahu. Okay. Nah sholat subuh kami di antara semua kompleks masjid yang ada di Sunan Gunung Jati tersebut bang, saya tertarik dengan satu masjid. Yang dominan tuh putih-putih, terus banyak corak-corak kayak Sunda-Sundanya gitu. Saya bilang, ayo kita sholat di masjid ini. Oke lah, kita masuk ke masjid itu, dan ketika memasuki area masjid, area tempat wudhu, memang feeling saya itu berbeda sekali ya. Ketika di luar itu dingin, dominan yang saya rasakan, biasa gitu ya, normal. Tapi ketika masuk ke area masjid, lebih ke adem, bang.
adem sekali. Mungkin karena memang masjid itu dominannya adem ya kalau masuk masjid. Tapi itu beda banget dari biasanya masjid yang saya masukin. Dan ada perasaan lain yang saya rasakan. Saya merasa di situ tuh ditunggu dan dipersilahkan. Tapi saya nggak melihat apa-apa, biasa aja kayak masjid biasanya. Tapi kayak orang yang ditungguin gitu ya. seperti yang ditunggu dan ayo lo masuk silahkan gitu. Merasanya seperti itu saya. Tapi saya selalu berpikiran itu mungkin perasaan saya aja kali ya bang. Ayolah Per, kita wudhu. Nah kita wudhu, abis itu sholat subuh di situ berjamaah dengan yang lain. Setelah sholat subuh, Perdi sempat berbisik bang sama saya. Ki, tadi orang ningali aki-aki. Iya, saya juga. Jadi Perdi itu bilang, tadi saya lihat kakek-kakek katanya. Iya, saya juga lihat kakek-kakek katanya banyak di sini. Lain eta, bukan itu. Apa tuh? Kata saya teh. Itu kakek-kakek berbaju putih, sorban putih katanya. Terus kayak samar-samar gitu, ya hantu lah katanya gitu, juga juring. Di situ, ya gitu. Perdi kira itu manusia asli gitu kan, maksudnya manusia, tapi ternyata bukan manusia katanya gitu. Ya udahlah, dari situ di kompleks Cirebon tersebut, saya berniat, oh iya Per, karena kamu cerita barusan, saya jadi teringat, saya pengen explore petilasan-petilasan yang ada di sini, apa mungkin memang benar ada nama tersebut, leluhur saya gitu kan. Nah, karena kan banyak ya bang di situ kalau kita ke kompleks Sunan Gunung Jati itu ada yang misalkan berdoa di sini, ada yang maksudnya batu nisannya yang namanya ini. Nah itu saya membaca-baca tuh mencari. Dan ternyata saya gak nemu, tapi di perjalanan Fitri sempat bilang, dia bilang mual gitu kan dan gak enak di situ suasananya, pengen keluar dari area tersebut. Area makam ini. Mohon, ya betul Fitri itu. Nah udah dari situ ya udahlah sebentar lagi gitu kan kita keluar dari area makam. Akhirnya ya udahlah dari sini kita lanjut ke target berikutnya untuk wisata berikutnya setelah dari makam Sunan Gunung Jati ini di area yang lain gitu ya. Oke, nah setelah di area yang kedua ini salah satu pantai lah, pantai buatan di Cirebon. Nah setelah di pantai tersebut, nah area ketiga ini bang. Salah satu gua yang legendaris juga di Cirebon, namanya Gua Sunyaragi. Saya niatnya pengen tahu aja dan pengen tahu budayanya seperti apa, ada peninggalan apa saja. Katanya batunya bagus-bagus di situ. Akhirnya kami ke tempat itu, beli tiket, masuk, lalu sempat foto-foto juga di depan. Nah, setelah mengeksplor area Gua Sunyaragi, ada yang di belakang itu kalau di sana itu terus ke belakang melewati pepohonan itu ada satu area yang dimana area tersebut tuh jauh dari area yang lain gitu, batu-batu yang lain itu bang seperti kalau pernah lihat konser tuh seperti tempat konser tapi terbuat dari batu gitu. Nah, tapi orang di situ kuncen di situ bilangnya itu adalah kayak tempat persembahan raja atau tempat prajurit katanya. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau itu tempat persembahan raja. Jadi kami ke tempat tersebut sempat wah saya bilang Per itu tempat bagus tuh buat foto-foto gitu kan. Itu kayak tempat konser gitu kan karena kita komunitas musik ya. Ya udahlah kita ke situ kita foto-foto. Saya sempat bang di situ main-mainin barang-barang yang ada di situ. Nah di belakangnya itu ada mungkin kayak tempat baju atau apa ya, karena nggak ada cahaya sama sekali. Saya lihat di situ ada barang-barang di sini, tapi kayak udah nggak terpakai gitu. Terus ada baju-baju orang zaman dulu gitu. Saya sempat bawa tuh bajunya tuh, saya bawa terus saya liatin ke Per nih ada baju-baju, kata saya baju-baju orang dulu gitu kan. Kok diambil, simpen lagi gitu kan, simpen lagi lah gitu kan. Nggak, tadinya mau saya coba pakai gitu kan, tapi jangan. Fitri malah marah di situ. Jangan ngapain, nggak boleh. Oke lah gitu. Akhirnya bercanda lagi lah kami di situ kayak konser musik gitu, main gitar gitu kan di tempat tersebut. Dari situ setelah foto-foto di area tersebut, kami keluar dari area tersebut dan masih sempat foto-foto lagi, tapi ingin memperlihatkan si tempat konser ini tapi dari agak jauhan sedikit.
tapi masih foto belakangnya itu gitu ya, kompleks tersebut. Nah, lalu Ferdi dipoto, lalu Fitri dipoto, dan pas Fitri foto ini, ketika waktu itu saya lihat hasil fotonya ya setelah pulang dari liburan Bang, itu ada satu sosok memakai warna hijau. Ini saya juga aneh gitu kan, kenapa? Karena waktu itu nggak ada manusia sama sekali di situ, karena jauh dari keramaian ya. Kalau yang ramai itu daerah sini, sedangkan ini sangat terisolasi gitu kan, yang tempat konser ini tuh. Ini tuh nggak ada orang sama sekali, tapi ketika di foto tuh seperti ada orang, tapi di foto Ferdi sebelumnya itu nggak ada sama sekali, nggak ada orang siapapun. Tapi di foto yang kedua setelah Fitri dipoto, bagian Fitri dipoto, saya foto, tapi saya nggak lihat apa-apa ya di kamera itu. Tapi di hasilnya itu seperti ada orang itu pakai baju hijau, zaman dulu lah. Karena kurang jelas juga ya. Tapi itu mungkin juga bisa manusia ya Bang Fajar. Saya masih berpikiran positif. Ada fotonya nggak? Ada. Boleh lihat nggak? Nah ini kan foto Ferdi yang normal nih. Oh iya. Nah ketika bagian yang Fitri yang dipoto. Nah ini Bang. Ketika saya perbesar. Ini tadinya saya nggak ngeh gitu kan. Tuh ada. Seperti ada orang di situ. Oh iya. Kayak orang ya? Iya betul. Padahal di kompleks tersebut hanya kami bertiga aja waktu itu. Ini Kayak bapak-bapak mungkin ya, atau apa gitu. Oh iya ya, di depannya nih guys ya. Kalian bisa lihat nggak guys? Iya, di depannya. Kira-kira apa itu? Ini tempat persembahan apa sih maksudnya? Apa ya, kayak tempat persembahan raja seperti itu. Saya juga kurang mengerti waktu itu ya. Tapi intinya tempat yang disakralkan lah, Bang. Tempatnya disakralkan. Iya, Oke. betul. Nah itu saya ngehnya setelah pulang dan melihat-lihat foto. Ketika di zoom, oh kok ada yang aneh gitu kan. Nah itulah dari situ setelah kami menikmati Gua Sunyaragi waktu itu Bang, kami memutuskan untuk ke area lain. Kami keluar dan saya mengurusi tiket gitu ya. Kalau kami mau keluar gitu kan. Nah Ferdi ini beli kopi hitam Mas. Nah, dia beli kopi di salah satu warung di depan kompleks Sunyaragi tersebut, udah di luar gerbangnya. Nah dia duduk tuh pas udah beli kopi tuh duduk. Nah duduk di kursi yang nggak ada belakangnya. Jadi kursi warung biasa lah. Nah ketika dia duduk, tiba-tiba jatuh ke belakang dia. Kopinya juga jatuh ke belakang. Dan itu saksinya Fitri. Kalau saya kan lagi ngurusin tiket tadi tuh. Tapi saya lihat ketika saya balik badan, saya lihat dia pas lagi jatuhnya di bawah, bukan pas prosesnya. Nah, lalu saya ngampirin, kenapa lu Fer gitu kan? Kok bisa jatuh? Tapi dia nggak jawab waktu itu, dia menunduk ke bawah dan kayak ketakutan gitu. Udahlah berdiri dulu lah gitu kan. Oke, kita masuk dulu ke mobil gitu kan. Parkiran, lalu ke mobil. Nah, itu kita mau ke nasi jamblang akhirnya gitu kan, makan nasi jamblang. Nah, ketika di perjalanan menuju nasi jamblang, Ferdi cerita, tadi orang aya nu narik sana euy. Tadi saya ada yang narik dari belakang, baju saya ada yang narik dari belakang. Itu tarik banget tarikannya. Jadi sampai dia jatuh ke belakang. Itu diliatin sama Fitri, memang bener kayak ada yang narik. Jadi bukan orang yang kehilangan gravitasi gitu kan, tapi memang orang yang ditarik gitu ke belakang. Fitri saksinya seperti itu bilang ke saya. Wah masa itu mungkin karena memang lagi ngantuk aja kali kata saya gitu. Jadi nggak berasa atau jatuh gitu. Udahlah gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan, saya masih mencairkan suasana gitu lah Bang. Nah dari situ udah sampailah di nasi jamblang, kita makan nasi jamblang. Habis dari nasi jamblang waktu itu sekitar jam 12:30. Nah jam 1 kita memutuskan untuk pulang ke Bandung. Nah disinilah Bang awal mula cerita tersesatnya di situ. Kita pakai mobil lagi seperti biasa, masih saya yang nyetir mobilnya. Dan sekarang posisinya Fitri ada di samping saya, Ferdi di belakang. Masuk gerbang tol Cirebon Kota dan sudah pakai Maps. Dan di Maps masih dijalurkan ke sebetulnya jalur yang sama tadi kita pas berangkat. Dan seharusnya di jalur yang sama, gerbang tol keluarnya pun harusnya sama ya. Harusnya sama. Dan waktu itu Fitri dan Ferdi tidur. Jadi cuma saya aja waktu itu yang bawa mobil dan lihat Maps. Dan tahu bahwa mencari gerbang tol keluar untuk belok kiri ke Kertajati agar nanti bisa masuk tol lagi di Cisumdawu. Karena patokannya itu.
Tapi sepanjang perjalanan tersebut saya nggak lihat gerbang tol keluar di situ. Apa mungkin karena saya ngantuk kali ya? Karena ngantuk atau gimana? Bisa jadi mungkin ya bang, kalah gitu kan. Tapi saya nggak lihat sama sekali waktu itu. Beberapa kilometer kemudian tiba-tiba Maps-nya rerouting ke area baru. Nah, rerouting ternyata ada gerbang tol yang berikutnya. Nah, ini gerbang tol namanya gerbang tol Cikidang. Itu di Indramayu. Tapi memang nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari gerbang pertama yang kelewat tadi, yang saya nggak lihat gitu ya. Saya bangunin Ferdi sama Fitri, bangun. Ini kayaknya saya kelewat deh gitu kan gerbang tolnya. Ini gimana nih kalau kita balik muter lagi gitu kan ke Cirebon atau misalkan ke rest area yang terdekat gitu kan gimana? Ini jauh lagi, sedangkan bensin mobil itu udah sedikit bang. Maksudnya saya tuh sudah memperkirakan bensin ini untuk sampai di Bandung gitu kan segitu, nggak diisi lagi. Kalau dipakai muter lagi, otomatis kita harus cari pom bensin lagi dong, atau cari pom bensin eceran gitu kan. Udahlah gini, kita keluar gerbang tol tersebut pakai Maps yang ini nih. Ini saya liatin gitu kan. Ini Maps yang baru yang di reroute sama Google Maps. Coba lihat, oh iya nih kayaknya lebih cepat, soalnya pas dihitungan itu cuma 1 jam aja ke Sumedang tersebut, Sumedang Kota. Lalu dari situ ke Kota Bandungnya tinggal 1,5 jam lagi kalau lewat tol. Dari situ, oke lah kita sepakat lewat situ, bang. Setelah keluar tol itu ada pertigaan, belok ke kiri. Nah kalau belok ke kiri ini balik lagi ke arah Cirebon, Kertajati yang ke sana jauh lagi, muter lagi. Nah kalau ke kanan itu lebih dekat, kalau dari Maps ya saya lihatnya itu lebih dekat. Jadi akhirnya ke kanan, tapi memang kontur jalannya itu bukan jalan kota lah, jadi jelek gitu, jalan desa lah. Ada banyak yang bolong-bolong gitu kan jalannya. Nah, apa-apa lah gitu kan, kita sudah terbiasa lah dengan jalan desa gitu kan. Lanjutlah terus ke situ di jalan desa tersebut. Nah ada pertigaan lagi yang ke kiri dan lurus. Nah kalau yang lurus ini ke Subang. Ke Subang. Atau lurus ini bisa kita lewat ke Bandung lagi, tapi lewat Lembang. Nah, lewat Lembang, tapi itu jauh lagi bang, gini. Nah, yang paling masuk akal adalah yang ke kiri ini. Tapi memang kami belum ada yang tahu dan pernah ke situ gitu kan. Saya bilang, udahlah, lawala aja. Gitu kan, ini juga diarahin sama Google Maps, pasti ada orang yang pernah lewat sini, saya bilang kayak gitu. Adalah kita ke situ, tapi kita lihat baterai HP kita sudah low, dan memang bensin juga sudah sedikit. Coba saya bilang ke Ferdi, kalau ada tukang bensin eceran, coba lihat-lihat gitu kan. Siapa tahu ada tukang bensin eceran, kita bisa isi bensin. Dan Alfamart lah, gitu bisa ngecas HP. Sebelumnya bang, saya belum jelasin juga, kalau mobil kita itu yang sewa itu nggak ada charger untuk ngecas HP. Ada sebetulnya yang bolongnya itu ya, tapi ketika dipakein itu nggak hidup listriknya. Nggak ada listriknya, jadi kita nggak bisa charge HP. Namanya juga mobil sewaan ya. Ya itu dia. Nah itu akhirnya kita nggak bisa, ketika HP kami mati semuanya itu nggak bisa ngecas, nggak bisa lihat Maps. Udah ngecas sedikit karena diburu waktu juga sebelum maghrib waktu itu, udah lumayan sore juga waktu itu, jam 4 sorean lah. Akhirnya masuklah ke area hutan itu, tapi si kontur jalannya itu banyaknya tanah bang. Dan hanya bisa waktu itu dilewati mungkin satu mobil besar ya, satu truk aja. Kalau 2 kayaknya bakal susah itu. Nah masuklah ke situ, saya masih ngikutin Maps waktu itu, dan waktu udah jam 5 sore udah lumayan agak gelap, tapi belum banyak hutan, kiri kanan masih ada rumah warga gitu kan di situ, tapi nggak lihat orang memang. Nah di situ tuh. Ini kalau misalkan gak bener jalannya gimana nih, masa bener jalan sini, kata Fitri gitu kan, dia was-was. Coba tanya warga. Kami cari warga dan nemulah satu warga di situ di perkampungan tersebut, karena kampung waktu itu. Teh, apa ini bisa ke Kota Bandung atau ke Sumedang? Oh bisa katanya, lurus aja terus ikuti jalan ini, katanya gitu. Kata si teteh ini. Oke lah, kita percaya diri waktu itu. Lurus bang, ke jalan tersebut, ngikuti jalan. Dan tak lama kemudian memang kita masuk hutan, pohonnya sudah besar-besar. Jalannya itu bang
harusnya ini pakai mobil off-road. Nah kita pakai mobilnya Mobilio nih. Nah itu untuk startnya ada yang kayak gini bang. Oke. Jadi kita pakai mobilnya gini saya. Waduh. Ini jalan serius nih kayak gini. Yang lain juga, ya bener lu Ki, masa jalan kayak gini? Ini kita nyasar kali gitu kan. Yang PD sama Fitri itu udah pada ini ke saya bang. Bisa tuh gimana tuh kan balik lagi bang. Kiri kanannya apa? Jauh, hutan. Jadi Padat. pohon-pohon besar. Nggak ada cahaya sama sekali. Dan nggak ada. Itu nutup-nutup langit. Betul. Wow. Dan nggak ada warga atau mobil sama sekali yang lewat. Sebelum masuk hutan memang sempat kita lihat mobil pengangkut pasir bang. Mobil truk pengangkut pasir itu ada lewat, ada orang yang bawa senapan mungkin habis berburu, sempat lewat keluar dari hutan tersebut. Tapi pas kami ke situ, ketika waktu sudah mulai gelap dan banyak pepohonan tinggi gitu kan, nggak ada sama sekali. Kami melihat warga di situ. Dan yang kami rasakan atau yang saya rasakan was-wasnya karena takut nyasar, karena mungkin sudah nyasar kali ya, karena nggak tahu juga apakah ini jalur yang betul atau enggak, yang tadi kata si Teteh itu betul atau bisa. Dan kedua takut juga, mungkin takut begal atau mungkin takut hal-hal yang aneh lah yang terjadi gitu kan. Itu yang kami rasakan waktu itu. Tapi saya berdoa lagi, ya Allah, semoga ini jalan yang betul gitu kan. Saya terus tancap gas lagi, memang jalurnya ada batu-batu besar bang. Terus saya sempat melihat jalur bercabang. Nah, jalur bercabang ada 3 cabang, ada yang ke kanan, kiri, sama ada yang ke tengah. Nah, kami bingung di situ mau lewat mana gitu kan. Ketika HP kami mati semuanya, itu nggak bisa ngecas, nggak bisa lihat maps. Waduh, saya lupa lagi ini pas di jalur 3 ini harus lewat kemana. Ya udah saya bilang ke Ferdi, bilang Fer, kita pakai patokan kalau kita touring aja. Kebetulan saya suka touring juga ya mas. Kita lihat jalur yang mana yang paling sering dilewati ban dan jalur yang mana yang sesuai dengan arah kita mau lewatin. Saya patokannya selatan. Kalau kita ke utara, kata saya berarti kita bakal ketemunya Subang. Nah, kalau misalkan kita ke yang sebaliknya berarti balik lagi dong ke Cirebon gitu kan. Ya udah patokan selatan. Nah, udah ke selatan berarti ke tengah. Ya udah kita ambil tengah. Saya bilang gitu. Kita sepakat ke tengah lah. Kita itu masih hutan. Nah, di hutan ini sempat kami melihat anjing pemburu. Tapi nggak ada orangnya. Ada anjing-anjing pemburu yang dikandangin di mobilnya, tapi nggak ada orangnya. Itu kalau ada kami mau tanya ya, syukur banget. Ini nggak ada, nggak tahu kemana tuh. Kalau mau ditungguin juga, wah bakal makin malam juga gitu kan. Udah kita lanjut aja deh gitu kan. Siapa tahu di depan masih ada yang memburu lagi gitu kan. Majulah lagi. Nah, ketika maju lagi kita nemu 2 cabang lagi. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, yang ke kanan ini saya lihatnya itu amblas bang jalannya. Memang dari kejauhan nggak kelihatan, tapi ketika mobil ke situ, ketika cahaya mobil ngelihat ke jalur tersebut sebelah kanan, wah ini amblas nih. Kalau ke situ kita celaka gitu kan. Akhirnya ambillah yang ke kiri. Nah, ketika yang masuk yang ke kiri ini, saya mau merinding nih mas. Ketika masuk yang ke kiri ini ya, itu memang kita melihat rumah warga mas. Itu masih hutan sebetulnya. Memang ada hutan, terus di antara hutan itu ada space yang nggak ada pohonnya gitu. Nah, space yang nggak ada pohonnya ini tuh ada rumah. Oh. Nah, tapi si rumahnya ini kayak rumah orang Sunda zaman dahulu lah. Terus ada yang juga si gentengnya itu pakai daun padi, daunnya. Oh, jerami ya, jerami. Jerami, maaf. Bukan padi ya. Jerami ya. Berarti rumah tradisional banget. Rumah ya? tradisional. Okay. Yang kami lihat waktu itu. Dan nggak ada lampunya. Kami melihat memang kayak ada lampu ya di situ, tapi nggak nyala bang. Hah? Nggak nyala. Dan nggak ada orang sama sekali. Okay. Nah, suasananya yang tadinya itu kami rasakan takut itu, kalau lebih ke sini yang di daerah sini itu, lebih ke suasananya tuh kayak hampa aja gitu. Kayak hampa dan kayak kita tuh kayak bukan di yang sebelumnya gitu. Aneh aja gitu rasanya. Nggak tahu kenapa ya. Nah, setelah itu, wah ini kayaknya udah gak bener deh Fer, kata saya gitu. Ini coba masa nggak ada warga di sini gitu kan? Masa kita nggak denger azan maghrib sama sekali di sini gitu kan? Saya aja pernah naik
Gunung Papandayan gitu kan, beberapa NDPL masih kedengaran tuh suara ada azan maghrib. Ini nggak kedengaran sama sekali. Kami nggak ada yang dengar sholat azan maghrib. Ya udahlah, saya di situ bilang ke teman-teman, ini kita harus berdoa, kita harus cari petunjuk, kita harus sholat maghrib, kita cari masjid, saya gitu. Saya berdoa dalam hati, ya Allah, tunjukkan kami masjid biar kita sholat maghrib di situ, ya Allah gitu. Saya sambil nyetir gitu. Jalannya tuh seperti ini, ada jalan yang seperti ini, agak menurun ke bawah sedikit, terus masih ada pohon-pohon. Saya melihat cahaya Bang Fajar di kejauhan. Di sebelah sini nih, di sini ada cahaya. Saya melihat, saya lebih fokuskan lagi. Itu tepat setelah saya berdoa itu. Itu kayak kubah masjid. Loh, kayaknya kubah masjid deh gitu kan. Kita masuk area parkiran. Mobil saya udah parkir di situ, Bang Fajar. Di situ saya melihat ada tanaman-tanaman, terus parkirannya dari batu-batuan, batu-batu hitam. Lalu masjidnya itu seperti masjid apa ya? Masjid yang persis tadi saya Jumatan kayak gitu. Ada kayu terus di atasnya ada dua suhun gitu, apa namanya? Gentengnya 2. Nah, itu semuanya bercahaya, lampunya nyala, di dalam juga nyala, lampu dalam masjid. Itu terus bangunan masjidnya warna putih, saya masih ingat. Terus kacanya banyak, dominan kaca kayu. Kalau rumahnya itu kayak rumah villa biasanya. Lalu gordennya terbuka, saya bisa melihat ke dalamnya, tapi lampu di dalam rumahnya mati. Wah, ini mungkin properti orang lain kali ya, gitu kan. Dan logikanya kenapa nggak ada orang yang sholat berjamaah masjid di sini? Terus nggak ada terdengar azan juga, azan maghrib di sini. Mungkin ini properti pribadi. Nah, saya harus minta izin dulu kalau mau sholat di sini. Nah, akhirnya saya bilang ke Ferdi, ayo kita minta izin dulu yuk ke yang punya masjid ini, ke yang punya area ini. Ketuk rumahnya aja nggak apa-apa gitu kan. Ya udah. Akhirnya kita mendekati rumah tersebut. Saya ketuk rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Itu nggak ada jawaban sama sekali. Terus saya sempat lihat ke kacanya ke dalam, itu nggak ada orang. Tapi saya bisa melihat ada sofa memang furnitur di dalamnya. Kebetulan di sebelah kaca itu ada pintu lalu kaca. Nah, di sini tuh ada space sebelum ke WC itu untuk melihat backyard atau yang taman belakangnya itu. Bisa kelihatan tamannya. Coba Ber, kamu lihat ke taman, kata saya. Mungkin orangnya lagi di situ. Ferdi berjalan sedikit ke situ melihat ke taman dan dia malah memutar badan lagi. Mutar badan balikan dengan muka pucat gitu ya. Entah kenapa, saya belum tanya waktu itu. Mau aku mana baik? Dia bilang gitu, nggak mau sama kamu aja. Itu bilangnya. Lah, kenapa? Kata saya, udah sama saya aja. Pas saya lihat ke belakang, itu ada pohon, kayak pohon beringin besar Bang, di halamannya itu, pohon besar. Lalu auranya itu beda banget. Oh iya, ketika masuk area kompleks masjid itu, aura yang tadi di luar itu terasa hampa, kalau yang di masjid itu lebih ke memang sama hampa juga, tapi agak-agak gimana ya, agak adem, hampa adem gitulah. Suara senyap banget, gak kedengaran suara burung, gak kedengaran suara masjid atau apapun. Nah, ketika saya melihat pohon itu, saya merasa nggak nyaman banget gitu, nggak tahu kenapa. Merinding juga di situ. Saya merasa ada seseorang yang memperhatikan dari pohon tersebut dan perhatiannya tuh seperti ofensif sekali gitu ke saya. Merasanya seperti itu perasaan saya, tapi saya tidak melihat apapun waktu itu. Nah, saya juga yang tadinya mau ke situ dan bilang assalamualaikum, mau izin juga ke situ, jadinya nggak jadi karena perasaan itu Bang. Saya nggak jadi deh kayaknya, ya udah dah. Nanti aja kalau orangnya udah balik kita sholat dulu aja, kata saya ke Ferdi gitu. Ya udah. Nah, kita wudhu lah di situ, saya sama Ferdi wudhu. Fitri itu mau ke belakang dulu ke WC, mau pipis dulu, buang air kecil. Nah, ke WC wanita, kebetulan ini WC laki-laki, ini WC perempuan, di tempatnya tempat wudhu, ini yang tadi pohon di sini. Nah, Fitri masuk ke WC perempuan, Bang. Mungkin selang 10 detik atau 15 detik ya dia keluar lagi dengan muka pucat. Mukanya tuh pucat banget. Terus pas beres wudhu saya tanya, kenapa nggak jadi? Nanti aja katanya gitu. Tapi mukanya pucat gitu ya.
Ya udah kita sholat aja bareng-bareng, wudhu aja langsung. Nanti mungkin buang air kecilnya. Nah habis itu sholatlah kita. Nah akhirnya qomat fair, saya jadi imam. Nah saya jadi imam kan. Nah Ferdi di belakang saya, sebelah kanan belakang, lalu Fitri itu yang paling belakang, tempat wanita kan, tapi masih bisa kelihatan ke depan, nggak ada hijabnya. Akhirnya kita mulailah sholat di situ, udah qomat, saya Allahu Akbar gitu kan, terus saya doa iftitah, terus Al-Fatihah. Nah pas ketika Al-Fatihah bang, pas saya bilang waladhdallin, itu kan logikanya yang bilang amin itu cuma 2 orang. Ini saya mendengarnya banyak orang. Nah, merinding nih saya. Itu saya nggak bisa melihat ke belakang kan jadi imam ya. Tapi memang saya mendengar ada suara bapak-bapak di situ, ada suara ibu-ibu juga, tapi banyak gitu. Saya berpikir, oh mungkin baru pada masuk ya, baru pada berjamaah, baru pada datang gitu kan. Saya bilang gitu, udah amin tuh saya berhenti dulu. Tapi kan pintunya udah ditutup lagi, kalau kebuka kan harus kedengeran dong. Gitu kan pintu. Ini nggak kedengeran sama sekali. Akhirnya dari situ saya baca surah An-Nas lah. Oke. Soalnya kita kan berhubungan dengan jin lah gitu kan. Surat An-Nas, pas saya bilang qul a'udzu birabbinas minal jinnati wan nas, jinnya saya gedein. Minal jinnati wan nas, saya bilang gitu. Saya bilang sambil deg-degan itu, sambil wah perasaan udah nggak enak itu. Ya udahlah, kita setelah baca surat itu saya lanjut rakaat kedua. Nah, di rakaat kedua saya baca Al-Fatihah lagi, lalu saya bilang waladhdallin lagi, itu aminnya makin banyak, Bang. Di situ saya nggak tahu harus gimana lagi. Kok makin banyak nih aminnya gitu kan? Aminnya tuh kayak menggema. Gitu. Tapi bukan kayak apa ya, suara-suara yang kayak kita ngobrol kayak gini, Bang, bukan. Tapi kayak menggema dari suatu tempat gitu, si suara aminnya itu. Amin. Nah gitu, saya bilang, wah ini udah agak bener ini, di dalam hati saya. Serem banget itu. Udah agak bener ini. Mau di tengah hutan lagi ya? Ini merinding banget. Ih parah, merinding banget parah. Ya setiap kali saya nyeritain ini, pasti gitu Bang. Iya, saya juga bisa bayangin itu sih. Masjid di tengah hutan gitu. Nah itu. Lanjut dari situ, saya mikir lagi nih, surat apa nih yang harus saya baca. Saya kan meskipun takut, tapi saya harus lanjutin tetap sholat gitu kan. Saya baca surat Al-Fajr ayat 27-30. Bacanya tuh kayak, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Marilah menuju marilah menuju ke Tuhanmu dan menuju ke surgamu. Intinya di surat itu sebetulnya maknanya agar teman-teman saya tuh intinya nggak digangguin dan jadi tenang. Saya tuh niatnya seperti itu. Saya baca surat tersebut sambil perasaan tuh masih was-was, tapi setelah baca surat tersebut agak mulai tenang untuk menenangkan diri. Soalnya kan Bang, kalau misalkan mereka cemas terus aneh-aneh gimana, bisa mungkin kesurupan atau gimana mungkinnya, karena saya sudah tahu kondisinya seperti itu. Saya lanjut ke rakaat ketiga. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya langsung lihat kedua orang teman saya di belakang. Dan kami saling tatap-tatapan, dan mata kami nggak berbicara Bang, cuman kayak udah ngerti gitu, saling ngerti gitu loh. Ya. Jadi mereka berdua dengar juga? Sepertinya dengar juga, tapi waktu itu belum ngomong ya. Cuman kami tatap-tatapan dulu sambil tek saya gitu. Tetap dulu, ya nggak? Langsung keluar. Bahkan Fitri saking takutnya, dia keluarnya lewat jendela Bang. Lewat jendela. Soalnya kan ya dia kira itu pintu, tapi itu jendela sebetulnya. Saya jalan lagi menuju mobil, di parkirnya karena itu nggak jauh. Nah, ketika saya mau nyalain mobil Bang, itu mobilnya kayak si akinya tuh kayak nggak ada. Maksudnya kan kalau mobil akinya ada tuh, klakson masih jalan, terus starter masih bisa ada suaranya gitu. Ini di starter nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya coba 1, 2, 3 kali. Gimana nih? Itu mungkin ada sekitar 10 menit kurang lebih di situ. Nah, saya buka kap mobil. Dari kita bertiga sebetulnya tidak ada yang mengerti mobil, Bang, tapi secara awam saya membuka, melihat gitu, tidak ada yang kepanasan banget, overheat, tidak ada kabel yang lepas, kabel aki juga masih baik-baik saja.
Saya berpikir apa nih gitu kan yang salah gitu kan. Udahlah saya tutup lagi. Udahlah kita masuk ke dalam mobil, kita berdoa bersama-sama saya gitu. Kita berdoa lagi, ya Allah tolong nyalakan mobil ini ya Allah gitu kan. Kita bertiga mau pulang, tolong kami ya Allah gitu kan. Saya nyalain, masih belum nyalain. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga kalinya nyala bang, ada dia. Nah pas nyala itu saya langsung mundur keluar dari area komplek tersebut. Keluar dari area komplek tersebut, masih mengitari jalan-jalan yang hutan, tapi sekarang tidak terlalu tinggi-tinggi pohonnya dan dominan jalannya turun. Berarti kami sudah menuruni bukit. Nah, nggak jauh dari situ, mungkin itu waktunya sekitar jam 7 malam ya, setengah 7 atau belum isya waktu itu. Kami melihat ada manusia. Akhirnya kami melihat manusia, syukurnya. Dan jalannya tidak berkelok waktu itu, lurus saja terus. Di kejauhan kami melihat manusia, saya bilang, tuh ada orang per gitu kan. Ayo kita samperin. Nah kita samperinlah orang tersebut. Sepertinya jualan gitu ya, penjual apa gitu. Soalnya dia membawa tanduan yang ditandu gitu. Kita berhenti di depan si Mang tersebut. Kita nanya lah, Mang, kami mau ke Bandung. Ini jalannya lewat mana ya? Kami bingung. Nah, si Mangnya langsung dengan muka datar nunjukin nih ke sana, terus belok kiri, kanan, udah lurus aja katanya gitu. Tapi si mukanya tuh datar banget bang gitu kan, nggak ada ekspresi apa-apa. Kayak yang capek mungkin ya karena dagangannya mungkin ya. Oh gitu Mang, tapi bener kan ini jalannya? Sudah bener dek. Bila dibilang gitu, sudah bener, mangga aja, silahkan sok we mangga gitu. Setelah bertemu si Mamang tadi, oh iya, saya sempat lihat ke spion, mungkin cepat atau gimana nggak kelihatan ya, walau alam. Saya setelah bertanya ke si Mang, saya lihat ke spion, tiba-tiba nggak ada bang. Itu nggak selang lama sebetulnya, ada mungkin 5 detik ya setelah masuk mobil, nyalain mobil, alhamdulillah lancar tuh nyala mobil tuh. Ngegas, saya lihat ke spion kiri, oh nggak ada nih. Oh mungkin sudah masuk ke area ke yang depan, ada kebun soalnya di depannya tuh, atau gimana lah, saya bingung. Yang penting saya udah tahu jalannya ke sini bener, majulah benar gitu kan. Akhirnya kami menemukan perkampungan yang bener-bener kayak kampung hidup lah gitu. Yang sebelumnya tuh kampung tuh aneh gitu ya menurut saya juga. Ini baru kampung yang ya rumah-rumah kayak rumah di Jawa Barat biasanya. Di perkampungan juga kami sempat melihat ada pos ronda. Di pos ronda tersebut saya berhenti juga. Saya berhenti nanyain lagi jalan. Dari sini memang bisa cenah, tapi dia sebelumnya bingung dulu kenapa bisa lewat sini cenah. Ini kan bukan jalur buat warga, bukan jalur buat kita. Ini kan biasanya untuk pendaki. Jadi ada gunung namanya Gunung Tampomas bang di situ. Nah di situ jadi jalur pendakian katanya. Jarang orang lewat situ atau mobil lewat situ kata dia tuh. Terus gimana bang? Nah harusnya kamu ke Buah 2, namanya ada Buah 2 katanya, ke situ lurus aja. Nah ini dia nuturnya bingung banget, belok kanan kiri. Susah lah ya. Susah. Per inget Per kata saya. Ya udahlah. Ya, karena HP udah mati semua. Mati semua. Nah dari situ ikutin. Tapi sambil di situ kayaknya ada yang aneh deh Per. Tadi Fitri pas di masjid, saya tanya Fitri, lihat apa? Gitu kan. Soalnya pas di situ, saya merasa ada yang ngikuti bang. Ada yang mengikuti, merasa ya feelingnya. Pas di mobil nih? Iya, okay. Ada yang mengikuti. Pokoknya semenjak keluar dari masjid itu, saya merasa tuh ada yang mengikuti, tapi saya no-noin gitu, saya tolak. Nah, saya tanya Fitri, tadi katanya, ketika saya masuk WC, kata Fitri, itu saya lihat cewek basah bajunya, pakai baju warna hitam, basah bajunya lagi gini, terus tangannya kayak gini seperti diikat rantai bang. Lalu sebenarnya itu nggak bikin takut Fitri, malah dia kasihan niatnya. Kasihan malah. Kasihan. Sambil ada sedikit nangis lah gitu katanya. Pengen bantu tadinya, maksudnya pengen nanya lah kenapa gitu kan. Takutnya memang orang gitu kan tersesat.
Tapi pas lihat ke kanannya ada sosok yang menakutkan. Itu kalau menurut penuturan dari Fitri dan Ferdi, ke bawahnya itu manusia bang. Nah ke atasnya tuh kayak wewe gombel. Seperti, dan matanya merah melotot ke Fitri seperti jangan ganggu, atau ngeganggu lah gitu loh intinya. Ngeganggu. Di WC-nya. Di WC-nya itu. Tak Fitri seperti itu. Tapi si cewek ini sambil kayak kedengaran suara nangis. Sedikit, betul. Nah akhirnya keluar lagi lah Fitri dari situ. Oh kamu tadi lihat itu makanya pucat gitu kan. Terus pas kita di jalan itu sebetulnya ada pohon-pohon. Itu saya sempat melihat ada yang loncat-loncat bang dari kanan ke kiri, jadi dari pohon ke pohon bang. Semenjak dari keluar dari masjid, cuman saya nggak mau hiraukan. Kenapa? Karena waktu itu kerema panik, jadi lagi paniknya bang, lagi takut karena kejadian di masjid itu. Saya nggak mau bahas apa-apa dulu. Saya mau positif aja dulu gitu kan, berdoa terus, zikir. Fokus aja nyetir ya. Tapi memang saya melihat hal tersebut. Dan sampai kita bertanya yang terakhir itu, makanya saya pengen nanya gitu, takutnya ada yang kita lakukan kesalahan atau apa gitu kan di situ. Saya nanya, Fer, kamu lihat nggak ada yang kayak item-item loncat dari pohon ke pohon? Sampai sekarang ada kayaknya nih. Iya, cenah. Saya juga lihat, cenah. Fitri lihat nggak? Nah Fitri nih bang, kayaknya Fitri yang diganggu atau apa gitu. Dia tuh kayak yang mau teriak gitu. Kayak mau teriak gitu ya. Wah ini dia tuh dari tadi diam terus kayak gini aja terus di belakang tuh. Iya. Nah, kenapa Fitri gitu kan? Ini ditanya sama Ferdi gini-gini kan. Kenapa? Kayak tahan sana, tahan. Jadi kayak Ferdi tuh kayak menyadari bahwa Fitri tuh kayak ditempelin gitulah, semacam gitu. Dia kayak mau teriak, tahan istighfar. Tiba-tiba marah, emosi gitu kan. Gara-gara maneh yo sana. Ke saya teh. Nunjuk. Gara-gara kamu nih ke saya tuh, jadi tersesat kita gitu kan. Gara-gara Sia oge sana Ferdi sana, gara-gara kamu juga Ferdi sana. Jadi kita tuh malah berdebat di situ. Nah ini kok jadi kayak gini kata saya gitu kan. Udah tenangin dulu kata saya, istighfar. Saya dalam hati tuh baca ayat ruqyah gitulah bang. Qul huwallahu, Al-Falaq sama An-Nas. Saya tiupin tuh ke mukanya Fitri itu. Gitu kan. Pas udah ditiupin, udah nggak marah-marah lagi lah, sedikit lah, tapi masih ada pergumam gitu loh. Nah dari situ setelah saya tiupin agak tenang, coba kalian perhatiin ke atas kata saya gitu kan. Kita semua perhatiin ke atas, kita berhenti dulu di suatu tempat, itu masih ngikutin soalnya kata saya. Lihat tuh sebelah sana tuh, bener nggak? Atau saya aja yang bisa lihat gitu kan. Dan si sosok itu kan di sini bang, agak jauh sih. Nah ini mobil ini di sini, di atas pohon, hitam. Kalau saya lihatnya hitam. Terus memang si ininya tuh panjang rambutnya tuh, rambutnya tuh panjang. Bener nggak? Lihat juga nggak kalian? Ya lihat. Itu dia, mungkin itu ngikutin kata saya dari masjid. Itu juga yang mau ngerasukin Fitri, mungkin mau komunikasi atau apalah, saya nggak ngerti kata saya gitu. Nah dari itu sekarang jangan sampai kosong pikirannya. Fitri, Ferdi kata saya gitu. Zikir gitu kan, berdoa dalam hati apapun itu dibaca. Akhirnya dari situ kan setelah penutupan si Mamang tadi sempat bingung saya mengandalkan feeling saya bang. Udahlah, feeling saya kuat, belok kanan. Itu sebetulnya sudah rumah warga sebetulnya. Nah kanan, dari kejauhan saya lihat ada seperti jalan tol. Wah itu kayaknya jalan tol deh. Kita bener lewat sini nih. Nah lewat situ akhirnya ada satu jalan yang di situ tuh banyak lalu lalang mobil. Wah akhirnya kita masuk ke jalur utama. Keluar dari buah dua itu, masuk ke Sumedang Kabupaten. Kita masuk tol lagi. Nah setelah masuk tol, kita perjalanan menuju Bandung. Gerbang tol Cimalaka menuju gerbang tol Kopo waktu itu, keluar dari Kopo dulu, terus ke Cimahi. Saya anterin gitu. Nah itu sebetulnya setelah pulang kami ya masih diikutin bang sama si sosok itu. Bahkan Fitri sempat beberapa kali mimpi. Pas udah di rumah nih? Udah di rumah, udah di kosan. Kami ngekos semua. Fitri sempat mimpi cewek yang nangis. Terus sempat ada komunikasi
entong nggak ganggu kayak itu siapa nih cina gitu, jangan ganggu kesana kamu gitu. Dari sosok tersebut Fitri mimpi seperti itu. Kalau saya lebih ke apa ya namanya, ketika kerja tuh bang kayak ada apa ya, suka ada rambut tiba-tiba rambut. Jadi pernah satu masa di kosan itu saya lagi kerja bang, itu malam lah jam 11 malam, itu tiba-tiba di keyboard laptop saya ada rambut panjang. Wah, rambut nih. Saya singkirin kan bang, simpen di piring bekas makan, saya simpen dulu. Saya ngetik lagi. Saya sempat lihat ke belakang gini, pengen ngambil sesuatu, saya ke laptop lagi, ada rambut lagi. Loh, itu ada rambut lagi? Oh mungkin terbang dari luar kali ya. Saya simpen lagi. Saya penasaran bang, apa mungkin ini yang ikut itu ya kali ya, dalam hati saya gitu. Saya nengok ke belakang lagi, pura-pura, saya ke depan lagi tuh cepet, ada bang rambut. Itu saya langsung lari keluar kosan. Ke teman saya si Abdul, dulu gua ikut tidur di sini dulu, katanya gitu. Saya gak berani. Dari situ selalu banyak rambut dan selalu saya kumpulin yang jatuh. Meskipun saya udah pindah kosan. Itu gangguan ke saya. Kalau gangguan ke Fitri, mimpi dan selalu kayak was-was gitu bang. Was-was, bawaannya was-was gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya udah nggak ada ya. Kalau sekarang udah aman-aman aja. Alhamdulillah. Selang berapa waktu lah ya? Selang berapa waktu. Kalau Ferdi, dari penuturan Ferdi, dia bilang ada yang ngikutin, tapi bukan yang serem itu. Ngikutinnya dari Sunan Gunung Jati, katanya dia mah. Ada yang ngikutin dari Sunan Gunung Jati. Atau mungkin dari Sunyaragi. Menurut dia gitu. Atau mungkin yang narik dia jatuh ke belakang itu. Saya juga kurang tahu. Itu masjidnya emang mirip kayak masjid yang pertama sholat subuh ya? Yang pas pulang itu? Nah, setelah saya ulik-ulik, ternyata saya perhatikan, ternyata betul mirip bang. Anehnya seperti itu. Ya, saya juga baru ngeh gitu. Kok bisa mirip gitu ya? Iya. Ini nggak tahu ya Kang ya. Kalau gue gitu ngerasa kayak ceritanya itu energinya sampai banget gitu loh. Oh iya. Yang diceritain sama Kang nih. Nggak tahu ya nih kalau saya nih ya. Nggak tahu kalau pernah nggak jelas satset ya. Karena tadi kita syuting juga berapa kali kameranya mati terus. Iya. Ini Pas bagian sampai sekarang lah gitu. Sampai sekarang merinding saya bang. Nggak tahu tuh. Memang ketika nyeritain hal ini, saya di kantor ke teman-teman kantor pernah nyeritain ini lewat Google Meet, itu mereka merinding semua. Sama. Iya kayak tadi saya into banget masuk, kok kayak nyampe nih energinya nih. Tapi mungkin ya dari teman-teman kalau misalkan di daerah tersebut dekat Buah Dua, Burjul Sanca atau daerah Gunung Tampomas di bawahnya ada masjid yang saya gambarkan tadi, tolong mungkin di komentar aja. Saya penasaran juga ya. Karena ya itu apa memang bener asli masjid, Bang Fajar, atau goib gitu. Saya penasaran sampai sekarang hal itu. Tapi kayak pas masuk ke kampung yang nggak ada orangnya itu, yang ada rumah tapi gelap, terus ada masjid tapi nggak ada orangnya juga. Oh ya. Itu ada gapuranya Ya, gitu nggak? saya lupa hal itu, Bang Fajar. Fitri itu bilangnya baru ketika pulang soalnya. Ketika pulang, dia bilang sosok tersebut itu ada di lukisan yang ada di gapura. Anehnya seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi, waduh, sebentar Bang Fajar. Ih merinding banget, parah. Nah, sosok yang digambarkan sama Fitri itu, yang seperti reog katanya, itu... Nggak bang, tunjukin dulu ke kamera bang. Merinding banget, parah itu. Gini nih bang, deketin. Kelihatan nggak? Itu... Ini merinding banget, parah. Kelihatan nggak? Jadi sebelum masuk ke... jadi setelah makan mie ayam nih, kita masuk ke kompleks hutan. Sebelum masuk ke kompleks hutan, tapi bukan yang setelahnya ya, sebelum banget. Itu pas setelah bagian mie ayam, Fitri lihat di... ini ada pos ronda, terus ada gapura. Nah, di sini tuh ada lukisan, bukan lukisan atau ya, kayak digambar sama apa gitu ya. Gambar lah. Gambar mirip banget dengan sosok yang ngikutin itu. Mirip banget. Di gapuranya. Di gapura itu. Jadi ada gapuranya nih. Ada gapuranya. Dan di gambarnya itu sosok wewe gombelnya. Ya, kenapa kalau bilang wewe gombel tuh peret gitu saya tuh bang. Mirip wewe gombel lah gitu. Mirip wewe gombel. Tapi nggak tahu itu wewe gombel apa bukan gitu kan. Tapi mirip lah sosoknya. Saya nggak melihat secara langsung. Yang melihat itu Perdi. Kalau Perdi itu melihat hanya dari kesini. Kalau Perdi itu melihatnya kayak wewe gombel jelas.
Kalau Fitri melihatnya seperti reog katanya Bang. Tapi memang ke bawahnya manusia. Ini buat para Angel Satset ya, kadang kan gue suka ke Jawa tuh. Nah kalau di Jawa itu kan suka ada gapura tuh kalau mau masuk sebuah kampung Betul, kan. betul. Nah biasanya di gapura itu ada gambar-gambarnya tuh. Oh, Kadang ada gambar Soekarno gitu, Iya. ada gambar Semar gitu kan. Nah ini mungkin maksudnya kayak begitu, tapi gambarnya wewe gombel. kurang tahu juga ya kenapa bisa seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah nggak ada mimpi lagi katanya, udah nggak ada gangguan. Itu di dekat masjid itu ada pohon beringin emang. Bukan di dekat masjid, di samping rumah. Di situ kayak ada yang lihat apa nggak? Iya, seperti ofensif. Sekali saya nggak nyaman banget ngelihat ke pohon tersebut. Kalau si Ferdi sama Fitri nggak lihat apa-apa. Ferdi dengan perasaan yang sama katanya. Dia nggak nyaman dan takut. Kalau Fitri kan yang melihat di WC itu. Wah ini luar biasa nih ceritanya ya. Untungnya ya guys ya, ini kita bisa belajar dari Kang Rizky ya. Ketika di jalan ngalamin kejadian yang dianggap horor, nggak panik gitu loh. Coba kalau panik dibanting kiri masuk jurang yang ada. Atau dia ngebut gitu kan. Tapi kenapa Mas? Saya penasaran deh. Kok pengen ke makam leluhurnya gitu. Nyari-nyari info tentang leluhurnya itu kenapa? Apa ya namanya? Napak tilas mungkin almarhum Bapak karena kebetulan baru meninggal setahun sebelumnya. Bapak itu almarhum. Jadi saya pengen tahu aja. Bukan berarti pengen mengikuti jejaknya ya. Oh di sini kalau ya udah tahu ya udah aja gitu. Makam leluhurnya nih. Makam leluhurnya seperti itu. Kalau kalian kira-kira tahu nggak sih leluhur kalian siapa gitu? Jangan-jangan nggak tahu nih kakek neneknya siapa ya. Nah itu mungkin menarik juga ya karena kita penasaran sebenarnya kita tuh berasal dari keluarga siapa sih? Betul. Gak hanya dari kakek nenek gitu, kayak bapaknya kakek kita, bapaknya nenek kita, kakeknya kakek kita, bahkan di atas-atasnya lagi gitu loh. Karena bisa jadi pelajaran juga ya, oh ternyata dulu kita keturunan ini gitu. Dan ketika pada masa itu kan setiap zaman itu ada ujiannya gitu ya. Ya. Nah apa sih yang mereka lakukan gitu bisa banget jadi pelajaran buat kita sekarang gitu ya. Oke deh, kalau gitu makasih Kang Rizky udah datang dan Sama-sama. bercerita. Sama-sama. Sehat-sehat selalu ya, udah nggak merinding sekarang dia. Itu guys, akhir dari episode ini ambil baiknya buang buruknya dengan ada kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut akan tetapi kalian semakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.